البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Lanjutkan pembahasan sirah nabawiyah. Kita masuk ke muka surat 40, betul ya? 40. Qala al-mu'allifu hafizahullah, ad-darsus salis, pelajaran ketiga dalam al-mustawa salis, level ketiga. Musyarakatuhu qaumah, Nabi berserikat, yaitu apa? Bekerja sama, berkongsi dengan kaumnya. Kaumnya Nabi Muhammad kaum apa? Ya. Oh, bukan. Ya. Quraisy, baik. Fi tajdidi bina'il Ka'bah al-musyarrafah, di dalam memperbaharui pembinaan Ka'bah yang dimuliakan. Lamma balaghon nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khamsatan wa salasina min umrih, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai usia 35 dari umurnya, arada qaumuhu Quraisyun tajdida bina'il Ka'bah, Nabi sallallahu yaitu kaumnya, yaitu Quraisy, ingin memperbaharui pembinaan Ka'bah. Kenapa Ka'bah diperbaharui? Apa yang terjadi ya? Ya sudah, apa banyak yang runtuh, reput-reput dan sebagainya. Kenapa? Karena terjadi banjir bertahun-tahun, berbagai bencana. Entah jarak antara Nabi siapa? Bukan yang itu. Nabi siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai ke zaman Nabi Muhammad, entah berapa ribu tahun, kita tidak tahu. Baik. Kita sudah tahu bahwasanya Ka'bah itu umurnya sudah sangat tua, boleh jadi sebelum Nabi Adam alal khilaf. Kemudian ada banjir, Nabi Nuh lagi nantinya. Kemudian diperbaharui lagi oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggikan asas-asasnya. Jadi sebelum Nabi Ibrahim pun memang Ka'bah pun mengalami keruntuhan. Kemudian diperbaharui bagus oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Cuma kemudian setelah berapa ribu tahun sampai zaman Nabi Muhammad ya, ada yang reput-reput, ada yang rusak, kayunya pun sudah mungkin dimakan anai-anai dan sebagainya. Hatta di zaman Nabi pun kayu-kayu dimakan anai-anai juga. Maka bukan mustahil Ka'bah juga mengalami yang seperti itu. Akhirnya mereka bersepakat untuk memperbaharui Ka'bah. Tapi orang-orang khawatir, jangan-jangan nanti malah timbul bencana atau kena kutukan jika berani merubah-rubah. Maka waktu itu ada satu orang Quraisy naik ke dinding Ka'bah, kemudian mengatakan, ya Allah, saya tidak ingin menghina rumahmu, tapi ingin memuliakan rumahmu. Kemudian dicongkel satu, kemudian dibuang batunya untuk biar segera diperbaiki karena dindingnya sudah lemah. Orang-orang pada menunggu, ternyata tidak ada apa-apa. Berarti memang tidak salah kalau untuk memperbaiki Ka'bah. Akhirnya dicongkel semua sampai ke dasarnya. Dilihat ada asasnya, dilihat di situ asasnya itu batu-batunya runcing. Sebagiannya itu seperti taring hewan besar-besar batunya. Mungkin di zaman Nabi Ibrahim atau sebelum itu. Ketika mau dicongkel, diguncang, ternyata seakan-akan ada gempa bumi. Maka orang-orang tidak berani, biar seperti itu batu asasnya, tinggal kita lanjutkan aja naik. Baik. Telah kita lewati dulu ya, ceritanya sahih. Tatkala mereka hendak mengurusi Ka'bah itu, ternyata Ka'bah kan di dekat Ka'bah ada apa? Di dekat Ka'bah, siapa yang ingat? Bukan yang itu, tapi kita ingin yang lainnya. Bukan yang itu, di dekat Ka'bah ada apa? Bukan yang itu. Bukan itu yang diinginkan. Ularnya ada di mana? Dinding apa? Bukan dinding Ka'bah. Ularnya ada di mana? Ularnya ada di mana? Ada di taman ular, bukan? Dalam apa? Bukan. Itu yang diinginkan. Dalam sumur Zam-Zam. Di dekat Ka'bah ada sumur Zam-Zam. Ternyata ketika orang hendak memperbaiki Ka'bah, ularnya keluar besar, mengganggu orang-orang yang ingin mendekat.
Maka mereka kemudian berdoa. Setelah itu Allah mengirimkan burung besar. Burungnya kemudian menyambar ular itu, bawa pergi, entah pergi ke mana, ke padang melangit atau mana. Taman ular di mana? Taman ular di padang melangit. Tak ingat di mana, Al-Muhim sana itu. Nah, setelah itu barulah mereka mulai untuk memperbaiki Ka'bah. Dan Allah Ta'ala menghendaki dari Jeddah itu ada kapal yang terdampar di pantai Jeddah dengan kayu-kayu yang kuat, namanya kayu untuk kapal, jelas kuat sekali. Nah, kayunya itu kemudian dibawa ke Mekah untuk dipakai membantu membina Ka'bah itu, perlu kayu-kayu. Dikatakan di sini fakanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yang qulu ma'ahumul hijarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memindahkan bebatuan bersama mereka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Pada waktu itu pamannya Nabi, yaitu yang Al-Abbas, mengatakan, sebaiknya engkau letakkan kain pelikatmu itu di atas pundakmu biar tidak sakit. Ya, kalau kena batu kan sakit. Nah, biar agak sedap, kasih kain pundakmu. Beliau kemudian meletakkan kain pelikat sehingga aurat nampak. Langsung beliau pingsan. Setelah itu tak pernah lagi beliau menampakkan auratnya di hadapan orang-orang. Ini Allah menjaga, padahal belum jadi nabi pun dipelihara. Qal walam makhtalafu fi wad'il hajaril aswad. Tatkala mereka berselisih pendapat di dalam peletakan hajar aswad setelah batunya meninggi, dindingnya meninggi, tetapi mereka tidak cukup biayanya, tidak cukup bebatuannya untuk menjadikan dindingnya seperti pembinaan pada zaman Nabi Ibrahim. Maka yang tidak di dinding bagian hijri Ismailnya tidak ikut. Padahal itu juga bagian dari Ka'bah sebenarnya. Tapi batunya tidak cukup, duit halal tidak cukup. Mereka tak mau memakai duit haram untuk membina Masjidil Haram, membina Ka'bah. Cuma setelah semuanya selesai, walaupun tidak seperti pembinaan Nabi Ibrahim, tinggal tempat kosongnya, yaitu Hajar Aswad yang dahulunya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim meletakkan di situ. Mereka berselisih siapa yang meletakkan Hajar Aswad, karena ini kemuliaan yang besar. Maka masing-masing kabilah ingin merekalah yang meletakkan batu itu. Qal wakadu ayyaqtatilu, hampir mereka berperang. Bahkan disebutkan masing-masing kabilah itu membawa baldi diisi dengan darah. Semuanya darah untuk apa? Kabilah itu kita siap menumpahkan darah. Yang penting kita yang meletakkan Hajar Aswad. Mereka sumpah setia dengan darah. Baik. Nah, kemudian mereka mengatakan nuhakimu awwala man yadkhulu minal bab. Orang-orang tuanya mereka bersepakat untuk tidak perlu berperang, tapi kita tunggu, kita lihat pagi ini siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Ternyata Fadakhalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pagi-pagi itu yang masuk pertama kali Nabi Muhammad. Orang-orang yang lain menunggu, tahu-tahu yang datang adalah Nabi Muhammad. Faqalu al-amin. Mereka mengatakan ini adalah orang terpercaya. Amin wazan fa'il bermakna maf'ul, yaitu ma'mun, terpercaya. Baik. Mereka ridho dengan hukum Nabi Muhammad. Lalu bagaimana cara Nabi Muhammad menghukumi? Qal fahakama ayyufrasha saub. Beliau menghukumi untuk pakaian itu dibentangkan. Kemudian summa yuj'alal hajaru fih. Diletakkan batu Hajar Aswad itu di tengahnya. Nabi meletakkan di tengah. Kemudian summa ta'khudhu kullu qabilatin bi taraf. Masing-masing kabilah mengambil ujungnya. Jadi semuanya sama-sama membawa batu itu mendekat ke lubang. Karena mereka sepakat Nabi sebagai hakimnya, Nabi yang meletakkannya, tinggal menolak masuk ke lubang itu, mendorongnya masuk ke lubang. Semuanya ridho dengan hukum tadi. Jadi tidak ada yang dianiaya, tidak ada yang dihinakan. Dan ini takdir Allah. Sebelum beliau jadi nabi pun mereka sudah percaya beliau sebagai Al-Amin. Kalau untuk urusan manusia saja beliau dipercaya, bagaimana tatkala beliau mendapatkan wahyu malah didustakan? Ini justru adalah bantahan kepada mereka sendiri. Mereka menamakan Muhammad Al-Amin. Kenapa? Setelah
beliau membawa wahyu, malah kalian mengatakan dia kadzab. Kalian yang silap kalau begitu. Al-amin ya al-amin lah harusnya. Kita masuk ke muka surat 41. Tadi belum habis. Yang mana tadi ya? Sudahlah. Fahakama ayyub rasa saubun, sudah. Beliau menghukumi untuk ada baju yang dihamparkan. Baik. Sekarang akmilil faraq, lengkapilah tempat kosong bima yunasibu dengan lafaz yang sesuai. Lamma balagon nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nuqat min umrih. Ya. 35. Apa bahasa Arab 35? Siapa yang ingat? Gimana cara membacanya 35? Ya. Khamsah wasalasin, khamsatan wasalasin min umrih, 35. Baik. Yang kedua, arada qaumuhu quraisyun tajdida bina'i Ka'bah, al-Ka'bah, membina Ka'bah. Fakanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yang qulu ma'ahum ya. Apa? Hijarah, betul. Apa arti hijarah? Bukanlah. Bebatuan biasa, bebatuan. Baik. Kemudian walam makhtalafu fi wad'il hajar, iya. Aswad, betul. Apa arti aswad? Iya, hitam, batu yang hitam. Qalu nuhaqqimu awwala man yadkhulu minal bab, ya, dari pintu Masjidil Haram. Orang-orang tuanya sudah di dalam, mereka sepakat. Kita lihat siapa nanti yang masuk pertama kali. Setelah itu tentunya. Fadakhalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqalu iya al-amin. Kira-kira Ibrahim tahu tak? Ibrahim, apa arti al-amin? Al-amin artinya apa? Tak, belum tahu. Abdurrahman, al-amin artinya apa? Al-amin artinya apa? Masih susah. Al-amin apa? Orang yang terpercaya. Amin makmun, ya, terpercaya. Thayyib, yang ke-7, fahakama ayyub rosha ya. Saubun. Iya, pakaian dihamparkan. Baik. Summa yuj'alal hajaru fi. Kemudian yang ke-8, summa ta'khudhu kullu nuqat bi tarafin. Kullu apa? Kabilah, ya, setiap kabilah. Sekarang masuk ke 42. Adar Surabi, pelajaran yang keempat. Zaid bin Amr bin Nufail yub'asu ummatan wahdah, umat bersendirian. Ini pun cerita tentang beliau menyedihkan, kasihan, dibunuh oleh orang-orang kufar Quraisy beliau, bapak tua ini. Kalau Zaid bin Amr bin Nufail, Zaid bin Amr ini bapak siapa? Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 orang. Ingat gak nama sahabatnya siapa? Tolha. Bukan Tolha, lagi yang lain. Ya. Siapa? Namanya siapa? Bukan. Fulan bin Zaid. Siapa yang ingat Fulan bin Zaid? Fulan itu siapa namanya? Ya? Bukan. Ya. Sa'id. Iya, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail Al-Qurashi. Baik, ini ayahnya. Ini cerita tentang ayahnya. Ayahnya terbunuh sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Sebelum turunnya wahyu. Kata beliau di sini, mata qabla ayyub ba'asan nabiyyu bi khamsi sinin. Beliau mati sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan, sejarak 5 tahun. Berarti waktu itu Nabi usia berapa ketika beliau wafat? Umur berapa? Bukan. Umur berapa? Bukan. Nabi Muhammad umur berapa ketika bapak ini meninggal dunia? Oh, bukan ya. 35, ya, 35. Jadi
semasa dengan apa? Pembinaan Ka'bah lagi itu. Wa kana Zaid ya'ibu 'alal musyrikin. Zaid ini, Zaid bin Amr, ini nama yang paling terkenal dalam nahwu ya. Zaidun, daraba Zaidun, akala Zaidun, jalasa Zaidun, Zaidun fid dari. Nama yang paling terkenal ya. Kalau wanita yang paling terkenal siapa kalau dalam ilmu nahwu? Yang perempuan. Ada yang lebih terkenal ya? Seringnya apa? Hindun. Seringnya Hindun. Baik. Nah, ini Zaid, nama yang paling terkenal dalam nahwu. Ini nama beliau. Wa kana Zaidun ya'ibu 'alal musyrikin. Zaid sering mencela kaum musyrikin. Ibadatahum ghairallah, karena mereka menyembah selain Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis Ibni Umar, hadis Asma dan yang lain-lain itu. Beliau mengatakan Allah yang memberikan rezeki pada kalian, kenapa kalian menyembah patung? Allah menciptakan untuk kalian ternak, bagaimana kalian menyembelih ternak untuk patung? Demikian pula setiap kali orang-orang kufar itu ingin menanam bayi perempuan, mereka tak suka bayi perempuan. Maka beliau mengatakan jangan kalian tanam, biar saya memelihara dia. Nah, setelah agak besar, dia menghubungi orang tuanya. Ini anakmu sudah besar, kalau engkau mau saya kembalikan. Kalau tidak, tak apa, biar saya yang mengasuh dia. Jadi beliau pengorbanannya besar. Beliau merawat anak-anak kecil juga dan yang lain-lain. Nah, pernah ketika Nabi masih muda, ini di dalam Sahihul Musnad, jumpa dengan siapa? Zaid bin Amr. Zaid sedang marah. Nabi tanya, kenapa anda marah? Nah, beliau mengatakan, orang-orang itu tak ada agama, gimana mereka menyembah berhala gini-gini. Nah, kemudian Nabi menyentuh patung. Nah, di sana banyak patung kan di Mekah. Maka beliau mengatakan, jangan sentuh patung itu. Kata siapa itu? Kata Zaid bin Amr. Jadi walaupun belum ada wahyu, belum ada dakwah Islam, Zaid tak suka ibadah-ibadah kesyirikan. Maka kemudian beliau bersama Waraqah bin Naufal, ingat kan Waraqah bin Naufal itu? Kenapa? Yang pamannya Nabi Muhammad itu yang buta itu, kenapa? Yang suka menafsirkan kitab Injil ke dalam bahasa Arab dan sebagainya. Waraqah dengan Zaid ini pergi ke Syam, karena Syam terkenal tempatnya para nabi dulunya. Maka mereka mencari agama. Begitu sampai di sana, maka Waraqah memilih ikut agama Kristen, tapi Kristen yang seperti siapa? Salman Al-Farisi, yaitu tidak menyembah Yesus, tidak menyembah salib, Kristen yang baik. Sementara Zaid bin Amr menjumpai salah satu pendeta Yahudi. Ini ada dalam riwayat Bukhari juga. Bertanya, apa agama kalian? Oh, kami orang-orang Yahudi. Maka beliau mengatakan, aku ingin ikut agama kalian. Maka pendeta Yahudi mengatakan, engkau tidak akan ikut kami sehingga engkau mendapatkan bagian dari kemurkaan Allah. Maka dia mengatakan, bagaimana saya akan memikul kemurkaan Allah? Saya ini lari dari neraka, saya tak mau memikul itu. Bagaimana saya mampu? Tunjukkan kepada saya agama yang lain yang betul. Maka pendeta Yahudi mengatakan, tidak ada kecuali agama Hanifiyah, agama Ibrahim. Maka Zaid bertanya, apa itu agama Ibrahim? Maka pendetanya mengatakan, dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia adalah orang yang lurus dan Muslim dan tidak mensekutukan Allah. Maka beliau keluar, kemudian cari pendeta yang lain. Jumpa pendeta Nasoro. Kemudian beliau bertanya, ini agama apa? Pendeta itu mengatakan ini Nasraniyah. Maka beliau mengatakan, aku ikut kamu aja. Maka si pendeta Nasrani mengatakan, engkau tidak akan ikut saya sehingga engkau mendapatkan bagian dari laknat Allah. Dia mengatakan, bagaimana saya akan ikut laknat Allah? Saya ingin lari dari neraka. Carikan kepada saya agama yang lain. Maka pendeta Nasrani mengatakan, tidak ada kecuali ikut agama Ibrahim. Beliau tanya, apa itu agama Ibrahim? Pendeta Nasrani mengatakan, dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia orang yang lurus dan Muslim. Dia tidak berbuat syirik. Pendeta pun tahu mereka tidak ikut agama Ibrahim, mereka bohong saja. Maka Zaid bin Amr keluar mengatakan, ya Allah, persaksikanlah saya ini ikut agama Ibrahim. Beliau tak tahu seperti apa, tapi beliau ingin ikut Ibrahim yang tidak berbuat syirik. Ketika beliau hendak masuk ke Mekah, beliau dihadang oleh orang-orang Quraisy, kemudian dibunuh, kasihan beliau. Inilah Zaid bin Amr. Dalam Sahihul Musnad Nabi mengatakan, yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahdah. Di
dia di hari kiamat akan dibangkitkan sebagai umat sendirian di atas tauhid, tidak bersama orang-orang Quraisy ataupun yang lain. Baik. Nah, ini yang dikatakan yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahdah. Beliau nanti di hari kiamat akan dibangkitkan sebagai satu umat bersendirian. Seperti apa Nabi Ibrahim? Allah Ta'ala mengatakan apa itu? Kana Ibrahimu ummatan wahidah. Yaitu apa? Gimana lafaz ayatnya? Wallahu musta'an, terlupakan. Siapa yang ingat ayatnya yang menyebutkan Ibrahim adalah ummah? Tayyib. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukan termasuk dari kaum musyrikin. Karena terlupakan. Siapa yang ingat langsung nyebut ya. Bahwasanya Ibrahim adalah ummah. Tayyib. Ummah yang qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Tayyib. Pembahasannya sampai di sini. Adapun yang muka surat 43 itu berlatih menulis yang cantik, nulis sendiri. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.